Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya malikal zaman wa ya imam al-makan wa ya imam al-rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man aidatuhu ya man yunazzalu bi da'watihi wa yudaru dar'u bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa radhaka matlubi antini wa hambataka wa ma'afataka. Yang sama-sama kita gunakan para alim ulama, para asatidz, para wakil talqin yang dimuliakan oleh Allah, para hujaj, ikhwan dan akhwat, peserta manaqib online sedunia. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya, dilancarkan segala usahanya, dipanjangkan usia dunia dengan penuh keberkahan, dan kita semuanya diakui menjadi murid-murid yang dibanggakan oleh guru mursyid kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada para petugas yang selalu istiqomah menjalankan tugas berat tapi mulia, menjalankan menu manaqib, menu yang dicintai oleh para ahli silsilah. Teh Haji Susi, Umi Sahid, Bu Wahyuni, Ibu Kartini, para ikhwan semuanya yang hadir sore hari ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan istiqomah melaksanakan kegiatan manaqib yang ini tidak mudah untuk biasa menyempatkan waktu di waktu yang sudah ditetapkan. Ikhwan dan akhwat, mohon izin sore hari ini saya menjadi badal yang seharusnya sore hari ini yang akan memberikan ilmu Allah adalah Kiai Ismail dari Bekasi. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna sehingga bisa memberikan ilmunya di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman bahwa nanti tanggal 23 Februari di hari Kamis kita semuanya akan melaksanakan manaqib di Istiqlal. Diharapkan zuhur kita sudah berangkat sehingga kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah, dan setelah sholat asar, ba'da asar kita diberikan waktu oleh pengurus Istiqlal kita mengadakan manaqib, sehingga para ikhwan semuanya tolong disampaikan, diajak tetangganya, saudaranya untuk bisa hadir manaqib tanggal 23 Februari hari Kamis. Malam Jumat nantinya karena akan acara dilanjutkan sampai di maghrib berjamaah, isya berjamaah, sampai rangkaian Maulid Istiqlal yang ke-45 itu selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan, dimampukan untuk bisa hadir berkumpul dengan para ikhwan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu Prof. Supardi pernah menjelaskan bahwa bulan Rajab ini merupakan ujian dan kesempatan bagi kita semuanya untuk menyempurnakan pekerjaan bekasan dari guru kita. Bahwa guru kita telah melewati proses bagaimana mencapai keridwanan atau keridhaan. Bagaimana guru kita mencontohkan tentang level jud yang itu sangat jarang kita temui. Bagaimana guru kita memberikan contoh bagaimana kita semuanya bisa terbebas dari kemunafikan, dari makna baroah di bulan Rajab ini. Sudah banyak para wakil talqin, para mubalik yang menceritakan
bagaimana guru kita mencontohkan kepada kita semuanya level kedermawanan yang itu levelnya bukan level yang biasa, bukan level yang jud, bukan level yang sakha, tetapi levelnya sudah masuk ke level yang isar, di mana dari harta yang dimiliki oleh guru kita itu lebih banyak diberikan dan sedikit sekali yang diambil untuk diri beliau dan keluarganya. Di level inilah kemudian guru kita sudah berada di posisi itu di tingkat kedermawanan. Jud, sakha, dan ithar ini menjadi tangga bagi kita semuanya. Tangga untuk kemudian melatih bagaimana kita bisa melepaskan sesuatu yang sulit kita lepaskan dari apa yang kita miliki, yang itu bentuknya adalah harta kekayaan. Karena kita merasa bahwa kekayaan yang kita miliki, harta yang kita punyai, itu adalah jerih payah dari apa yang sudah kita keluarkan. Kita pergi pagi, pulang malam. Bahkan pergi pagi, nggak pulang-pulang. Kadang-kadang berpisah dengan keluarga kita, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bahkan bertahun-tahun meninggalkan keluarga dalam rangka mencari yang namanya harta kekayaan. Mencari sesuatu yang itu dianggap sebagai parameter kesuksesan. Bahwa seseorang yang sukses itu dianggap berhasil itu jika mempunyai kekayaan yang banyak sekali. Indikator dari kesuksesan itu adalah dengan memiliki mobil yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang tingkat, gedung mentereng, luas tanahnya, hartanya di mana-mana, dan itu semuanya menjadi indikator bahwa seseorang itu dianggap sukses dalam kehidupannya. Dari apa yang telah diupayakan tadi, itu menimbulkan sebuah pengakuan dalam diri seseorang bahwa apa yang sudah diperjuangkan itu semuanya adalah hasil dari jerih payah. Tanpa jerih payah, tidak mungkin harta itu bisa berkumpul. Karena kemauan, kerja keras, dan kerja-kerja yang sudah dilakukan itu berhasil terkumpulnya sejumlah uang, terkumpulnya sejumlah deposito, terkumpulnya investasi-investasi yang itu tercatat di mana-mana dan dianggap sebagai sebuah jumlah harta kekayaan, maka disitulah terkadang kemudian keakuan ego kita itu hadir di sana. Itu semua adalah karena upaya diri kita pribadi, bukan karena sesuatu yang lain. Sehingga sejarah telah mencatat, Al-Quran telah menceritakan bahwa banyak sekali kisah-kisah yang kita dengar, kisah yang diceritakan sebagai iktibar bagi kita semuanya. Dengan harta yang berlimpah, orang menjadi lupa bahwa semua harta kekayaan itu sebenarnya adalah kemudian titipan. Dengan harta tersebut, dia diuji dengan kekayaannya. Qarun misalnya. Qarun dengan harta yang berlimpah, dia egonya naik, keakuannya meninggi, sehingga dia menganggap semua harta kekayaannya itu adalah hasil jerih payahnya dan tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia diperintahkan untuk mengeluarkan harta yang menjadi hak orang lain, dia tidak mau mengeluarkannya. Ada rasa keakuan yang luar biasa. Hatinya tidak ridha, hatinya tidak ikhlas mengeluarkan apa yang menjadi hak orang lain yang itu mungkin ada dan pasti ada dalam harta yang dimiliki oleh Qarun.
Apakah korun itu terjadi hanya di zaman dahulu saja? Kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah tentang apa yang diceritakan tentang harta kekayaan, itu sesungguhnya itu akan berlaku di zaman ini, berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi korun-korun yang baru. Kita akan menjadi orang yang kemudian begitu gigihnya mempertahankan harta yang kita miliki, karena kita menganggap harta yang kita berjuangkan adalah hasil daripada jerih payah kita semuanya, hasil kerja keras, hasil kerja dari tetesan keringat yang begitu luar biasa, sehingga dalam hati kita merasa sayang, merasa susah untuk mengeluarkan harta yang wajib kita keluarkan. Nah, ikhwan dan akhwan, oleh karenanya, mengapa kemudian Rajab ini ada tingkatan, ada ridwan, ada keridhaan, bahwa ketika hati kita mempertahankan harta, kita tidak mau untuk mengeluarkan harta yang wajib kita keluarkan, sesungguhnya ada kesusahan, kita tidak bahagia, kolbu kita merasa susah, bimuril qadai, dengan kemudian ketetapan Allah yang pahit, bahwa orang kaya itu merasa pahit ketika dia wajib mengeluarkan harta untuk orang lain. Ketika di dalam kolbunya tidak ada keridhaan, maka dia tidak ikhlas, tidak bahagia menerima ketetapan yang seperti ini. Sehingga tahapan tadilah kemudian akan terjadi. Secara logika seharusnya orang yang punya harta banyak itu sudah seharusnya masuk ke level al-ithar, level yang tertinggi dari kelompok orang yang menyedekahkan hartanya lebih banyak untuk orang lain, untuk kemaslahatan umat, dan sedikit yang diambil untuk dirinya dan keluarganya. Bahkan kemarin diceritakan bahwa Abu Bakar Siddiq itu habis hartanya untuk dibelanjakan di jalan Allah, sehingga Abu Bakar itu kemudian hanya menyisakan hanya untuk makan saat itu saja, tidak untuk mempersiapkan di hari berikutnya, karena dia merasa bahwa harta itu tidak seberapa dibandingkan perjuangan yang sedang diperjuangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ikhwan dan akhwat, kita kembalikan bahwa konteks masa lalu, sejarah itu adalah sesungguhnya iktibar, sesungguhnya contoh sesuatu yang berulang dalam konteks kekinian. As-Syekh kan Nabi fi ummati, bahwa seorang syekh, seorang guru mursyid itu kan Nabi seperti seumpama Nabi fi ummati, di dalam lingkungan kelompoknya, lingkungan umatnya. Seorang guru mursyid hakikatnya sama seperti seorang nabi di dalam lingkaran para sahabat, para murid-muridnya. Artinya bahwa Abah Awas itu levelnya dalam konteks jamaah kita itu kedudukannya bukan menandingi, itu mensubstitusi kedudukan saat ini sebagai seorang nabi yang kemudian tidak menjadikan beliau sebagai seorang nabi baru, tapi levelnya dalam konteks jamaah kita, Asy-Syekh itu kan nabi fi ummati. Oleh karenanya, ketika guru kita punya maksud, punya hajat untuk kemudian mendakwahkan la ilaha illallah, tidak hanya dalam konteks lokal, tidak hanya konteks nasional, tapi beliau punya cita-cita bahwa la ilaha illallah sudah saatnya disampaikan ke penjuru dunia di dalam kesempatan, sehingga kemudian beliau menerjemahkan ini, memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan GBK sebagai arena, sebagai wadah untuk kemudian membunyikan kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat ini sampai ke seluruh penjuru dunia, pelosok dunia, warga dunia mendengarnya dan mudah-mudahan mau menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwan dan akhwat, ini kesempatan bagi kita semuanya untuk membuktikan di manakah level kita. Apakah kita masih di level jud
Apakah kita sudah naik ke level sakha atau bahkan sudah naik ke level ithar, maka disinilah kemudian kita mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kemudian kita mendatangi panitia agar kemudian kita mendaftarkan diri menjadi pemangku manakib di GBK. Karena nanti akan disampaikan ada level-level yang kemudian diberikan oleh kepanitiaan yang nantinya itu ada fasilitas yang diberikan oleh kita semuanya. Ada VIP, ada VVIP, ada VIP 1, VIP 2, dan VIP 3 yang masing-masing kemudian nanti ada level dari donasi yang kemudian akan dikumpulkan dan nanti akan diapresiasi oleh guru kita. Orang yang kemudian mau mengeluarkan hartanya dan mudah-mudahan masuk dalam level al-ithar, itu Abah akan mengapresiasi dengan akan ada penempatan wilayah jamaah di level yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar dan mengistiqomahkan apa yang tadi disampaikan. Kita semuanya mari berlomba-lomba untuk kemudian mendukung, mensukseskan apa yang dicita-citakan oleh guru kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, demikian mudah-mudahan pada sore hari ini bisa bermanfaat. Apa yang baik semua datang dari Allah, apa yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datang dari saya. Oleh karenanya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bi karomati pangasabawas al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.